Halo selamat pagi sahabat sehat dimanapun Anda berada. Tips kesehatan pagi ini adalah family healthy eating. Nah sahabat-sahabat di rumah mungkin punya anak atau keponakan. Dan sahabat-sahabat lihat biasanya bayi-bayi, balita. Indera yang pertama kali aktif adalah indera perasa, bukan? Pernahkah sahabat lihat seperti pada gambar, anak-anak sering memakan item atau barang yang bukan makanan? Nah, balita cenderung untuk menempatkan objek non-food atau non-makanan ke dalam mulut mereka. Oleh sebab itu, panduan orang dewasa, panduan orang tua sangat-sangat diperlukan untuk mencegah hal-hal yang berbahaya boleh terjadi. Nah, pada pagi hari ini kita diingatkan juga bahwa sama seperti orang tua dunia, dalam Mazmur 103 ayat 13 katanya, seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian apa? Tuhan sayang kepada kita semua, orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, Tuhan memberikan guide atau panduan bukan hanya tentang berbagai area kehidupan, tetapi juga terkait dengan makanan. Nah, pada Kejadian 1 ayat 29, mungkin kita sudah sering mendengar bagaimana adalah desain awal Tuhan menginginkan kita untuk makan seperti ini. Apa itu? Dalam Kejadian 1 ayat 29 dikatakan, lihat, aku memberikan segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang menjadi makananmu. Sahabat di rumah, saat ini kita bisa translatekan itu dengan padi-padian, kacang-kacangan, buah, ditambah dengan sayuran, kemudian polong-polongan. Semuanya adalah whole food, semuanya adalah plant-based. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar beberapa topik, khususnya tentang makanan dan kesehatan keluarga. Jadi kita akan belajar bagaimana nutrisi dalam siklus kehidupan, kemudian bagaimana menyusun piring makanan yang sehat dan seimbang. Dan pernahkah sahabat-sahabat di rumah punya kesulitan untuk anak-anak yang susah makan sehat, susah makan sayur? Kita akan bagikan beberapa tips sederhana dan juga menyenangkan agar semua anggota keluarga bisa makan dengan lebih sehat lagi. Nah, kalau sahabat-sahabat di rumah boleh lihat, jadi pada slide terlihat bagaimana setiap tahap kehidupan memiliki nutrisi memiliki peran penting dalam setiap tahap-tahap kehidupan ini ya. Bagaimana kalau misalnya bayi lahir dengan berat badan lahir yang rendah, bayi itu rentan untuk mengidap berbagai penyakit infeksi. Kedepannya pertumbuhannya jadi tidak baik, jadi anak pendek atau stunting, punya banyak penyakit, menjadi akhirnya dewasa yang juga sakit, bahkan akan menjadi tua dan berreproduksi dengan tidak baik. Jadi ini adalah siklus kehidupan di mana jika ada satu siklus yang tidak diperhatikan dengan baik, itu akan mempengaruhi generasi selanjutnya. Jadi karena itu biasanya dalam satu atap ada anak bayi, ada anak-anak, ada orang dewasa, ada juga orang tua dalam sebuah keluarga. Jadi penting sekali untuk memperhatikan pola makan dari tiap-tiap anggota keluarga kita, ya. Nah, di awal kehidupan ada namanya 1000 hari pertama. Nah, saya ingin tanya, 1000 hari pertama ini kira-kira mulai dari setelah bayi lahir atau dimulai dari mana kira-kira? Iya, 1000 hari pertama bukan hanya saat bayi sudah lahir, tapi dimulai dari masa kehamilan, ya. Dihitung sampai kurang lebih tahun pertama dan tahun kedua. Itu adalah 1000 hari pertama. Mengapa 1000 hari pertama ini penting, sahabat-sahabat di rumah, untuk diperhatikan? Karena pertumbuhan pada 1000 hari pertama ini biasanya adalah yang mencerminkan status kesehatan mereka ke depan. Pada 1000 hari pertama, ada organ-organ tubuh yang dibuat, ada fungsi-fungsi yang harus berjalan. Kalau misalnya tidak berjalan dengan baik, biasanya dampaknya itu tidak dapat dibalikan kembali. Jadi dampaknya adalah dampak jangka panjang.
Karena itu penting bagi orang tua, bagi orang dewasa untuk memantau perkembangan tumbuh kembang anak-anak di 1000 hari pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga kehidupannya ya. Nah, jika ada tanda-tanda peringatan, pastikan kita bisa turun tangan lebih awal. Nah, selanjutnya ada satu penelitian menarik tentang kesehatan semasa di janin. Jadi mereka melakukan penelitian kepada dua jenis tikus. Ada tikus yang semasa hamilnya itu diberikan makanan tinggi lemak atau high fat diet. Dan ada juga golongan tikus yang lain yang control diet atau makanan tikus biasa. Nah, selanjutnya setelah anak tikus ini lahir, mereka ditempatkan di tempat yang sama dan diberi makan makanan yang sama, yaitu makanan tikus, tidak lagi makanan yang tinggi lemak. Tapi hasilnya mencengangkan sahabat-sahabat di rumah. Di sini ditemukan bahwa mereka yang diberikan high fat diet pada masa hamil, pada masih janin, anak tikus ini kemudian punya kecenderungan untuk makan lebih banyak, dan pada saat diberikan pilihan makanan berlemak, mereka cenderung untuk memilih makanan berlemak tersebut. Nah, sementara ditemukan juga bahwa mereka, anak-anak tikus yang tadinya pada saat hamil diberikan high fat diet atau makanan tinggi lemak, itu punya trigliserid yang lebih tinggi. Jadi mereka lebih cepat untuk menyerap apa kebiasaan yang sudah ada pada ibunya pada saat masih ada di janin atau pada saat kehamilan. Nah, demikian juga ada satu penelitian lain, dikumpulkanlah ibu-ibu hamil, kemudian diberikanlah jus wortel, 1 jus wortel setiap minggu. Dan pada kelompok yang lain diberikan makanan biasa. Nah, ditemukan bahwa bayi yang lahir dengan ibu yang minum jus wortel 1 kali setiap minggu, itu punya kecenderungan untuk menyukai wortel lebih banyak, ataupun bisa makan wortel jumlahnya lebih banyak ya, dan lebih sering dibandingkan bayi-bayi yang belum terekspos dengan wortel pada saat masih di dalam janin. Jadi menarik, ternyata bukan hanya apa yang kita berikan setelah mereka lahir, bahkan yang kita tanamkan sebelum mereka lahir itu memberikan satu dampak. Nah, apalagi di dunia sekarang ini, di mana banyak penyakit kronis yang mengganggu masyarakat luas, dunia modern, yang sebenarnya berasal dari pilihan makanan yang ditentukan oleh preferensi selera kita ya. Pilihan makanan yang tidak baik akhirnya membuat kita jadi jatuh dalam banyak penyakit-penyakit pola hidup. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memulai dasar makanan yang baik selagi anak-anak itu masih di bawah usia 5 tahun, bahkan di 1000 hari pertama mereka. Oke, ada penelitian lain yang menyatakan bahwa banyak nutrisi-nutrisi yang tidak dapat dimiliki oleh makanan proses atau makanan-makanan kemasan, makanan bayi, biskuit, dan lain-lain, yang sebenarnya itu penting untuk pertumbuhan otak dan juga perkembangan sistem saraf dari bayi itu sendiri. Dari mana didapatkan? Salah satunya adalah dari ASI ibu. Nah, ada penelitian yang menunjukkan bahwa bayi yang diberi minum ASI pada 28 hari pertama dan dibandingkan dengan bayi yang diberikan susu formula biasa pada 28 hari pertama, kemudian otak mereka sama-sama diukur pada usia 7 tahun. Dan ditemukan bahwa mereka yang ASI itu punya IQ yang lebih tinggi dan punya area otak yang lebih besar. Ada certain area atau area yang tertentu di otak yang berkembang lebih besar, sehingga mereka bisa membaca lebih cepat, matematikanya lebih baik, fungsi memorinya lebih baik, dan juga motorik atau pergerakannya jadinya lebih baik. Karena itu juga ada yang berkata bahwa penelitian membuktikan mereka yang minum ASI akhirnya memiliki kemampuan bahasa yang lebih baik, memiliki waktu yang lebih sedikit untuk mempelajari bahasa baru dan juga pelajaran-pelajaran lainnya. Jadi
Selama 1000 hari pertama, jika ASI bisa eksklusif 6 bulan pertama, kemudian dilanjutkan sampai 1-2 tahun ke depan, itu sangat-sangat membantu untuk pertumbuhan dari anak kita atau generasi selanjutnya. Jadi menarik sekali ya, kalau kita bicara tentang anak-anak, khususnya di usia di bawah 1 tahun, siapa di sini yang bayinya mungkin pernah rewel saat diberikan empasi atau makanan penambah ASI di usia 6 bulan sampai 1 tahun? Nah, tidak usah khawatir, karena pada usia ini kita perlu menekankan bahwa makanan itu bukanlah part untuk memenuhi seluruh kebutuhan, tetapi makanan bagi bayi di bawah 1 tahun adalah sebagai tindakan yang menyenangkan atau sebagai permainan. Jadi disitulah waktu kita untuk bukannya harus menghabiskan makanan, tapi kita harus belajar mengajarkan si bayi tersebut untuk menyukai makanan yang sehat, ya. Jadi tidak perlu dipaksa untuk menghabiskan seluruh makanan pada usia di bawah 1 tahun, karena masih ada juga ASI yang diberikan, tapi lebih ke mengajarkan mereka untuk menyukai makanan sehat itu. Nah, banyak dari kita yang memulai dengan makanan yang manis, mungkin buah. Tapi sebenarnya beberapa anjuran dari para ahli juga mengatakan bahwa mari kita coba berikan sayuran terlebih dahulu kepada si bayi sebelum memberikan buah atau diberikan bersama-sama. Jadi mereka sudah terbiasa untuk serat, untuk rasa pahit, untuk rasa daun tersebut. Dan berapa banyak dari kita yang wah, anaknya nggak suka makan sayur, bayinya nggak suka makan sayur. Ditemukan bahwa butuh waktu 8-10 hari untuk seorang bayi bisa menerima satu jenis makanan baru. Jadi di sini ada beberapa contoh makanan dan beberapa contoh waktu yang dibutuhkan untuk bayi itu bisa beradaptasi pada jenis makanan yang lain. Nah, biasanya bayi-bayi bukan tidak suka makan sehat, sayur, buah, kacang-kacangan, tetapi mereka biasanya merasa asing. Jadi kalau dilepeh keluar itu bukan karena bayinya tidak suka dan tidak usah dicoba lagi. Oh, bayi saya tidak suka makan bayam. Tidak. Tapi mungkin karena jenis tekstur daunnya itu terasa asing, baru untuk dia. Rasanya baru untuk dia. Jadi, jangan dipaksakan, tapi mari kita berikan exposure atau kita terus adakan perlahan 8-10 hari kurang lebih untuk bisa mengenal satu jenis buah atau satu jenis sayur untuk anak-anak 6-12 bulan. Ya. Nah, menarik sekali tentang dunia anak dan makanan. Kemudian kita masuk saat mereka beranjak ke usia sekolah, ada banyak bahaya-bahaya lain terkhususnya untuk para anak-anak di tahun-tahun ke atas ini ya, di tahun-tahun milenium, di mana semakin tinggi kasus malnutrisi. Malnutrisi ini tidak hanya mereka yang busung lapar, yang kurus, tapi malnutrisi adalah masalah gizi bagi anak. Kelebihan gizi juga adalah masalah yang cukup mematikan bagi anak usia sekolah pada saat ini. Mengapa demikian? Karena mereka yang punya kelebihan berat badan cenderung untuk lebih cepat memiliki penyakit pola hidup pada zaman sekarang ini, seperti diabetes, penyakit jantung, darah tinggi. Di usia SMP itu sudah banyak anak-anak yang punya masalah tersebut. Kenapa? Karena juga pola makan, karena lingkungan, karena kebiasaan orang tua. Jadi penting untuk memperkenalkan makanan sehat lebih awal untuk anak-anak dan juga memperkenalkan cara untuk limit atau membatasi makanan-makanan yang tidak sehat, ya. Nah, di Indonesia sendiri obesitas remaja juga mengancam. Berbagai masalah dibuat dalam bentuk persentase. Ada karena kurang aktivitas fisik sekitar 40%, karena makanan yang tinggi penyedap jadinya konsumsinya jadi lebih banyak. Ada juga karena mereka tidak sarapan pagi dan lebih sering ngemil. Biasanya yang dicemil itu yang kalorinya lebih tinggi dibandingkan sarapan pagi, tapi yang vitamin, mineral, seratnya lebih rendah daripada yang mereka butuhkan.
Dan satu persentase yang paling tinggi adalah kurangnya konsumsi serat, buah, dan sayur. Nah, aslinya ini hampir 93,6%, hampir seluruh anak-anak punya masalah yang sama, ya. Oke, kita lihat di slide selanjutnya. Mungkin agak kecil ya, tapi sahabat-sahabat bisa lihat bahwa 31%, jadi 1 dari 3 orang Indonesia itu punya masalah obesitas. Dan peringkat pertama adalah Sulawesi Utara, tempat saya berasal ya. Kemudian kalau kita lihat yang di sebelah kanan, yang berwarna biru, menarik di situ karena kelompok usia semakin tinggi kelompok usianya, maka semakin tinggi juga persentase obesitasnya. Dari mulai umur 15 sampai 24, lanjut ke usia dewasa, kemudian dewasa menengah, kemudian masuk ke lansia, puncaknya adalah di usia 45 sampai 54 tahun. Nah, banyak yang bilang, oh iya, karena dia sejahtera, karena dia pekerjaannya bagus, makanya dia obesitas. Tapi ternyata tidak juga ya. Kalau dilihat dari jenis pekerjaan, mereka yang PNS, mereka yang pengangguran, punya persentase obesitas yang mirip-mirip, hampir sama. Wirausaha maupun petani itu punya bedanya hanya 16%. Jadi wabah obesitas, saya bisa bilang wabah ya, itu bisa menjangkit di semua kalangan, baik usia maupun jenis pekerjaan. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini salah satu masalah di Indonesia, kalau dibandingkan dari negara ASEAN lainnya tahun 2015, adalah masalah kurangnya konsumsi sayur-sayuran. Nah, yang pertama paling tinggi konsumsi sayuran adalah Cina, ini per kilogram per kapita per tahun ya. Jadi memang sudah dirata-ratakan. Kemudian kalau Indonesia itu yang cukup sedikit sayurannya. Nah, kita lihat aja kalau misalnya kita beli geprek atau ayam penyet, biasanya paling kita cuma dapat timun 1 atau kemangi. Itu pun kalau dimakan ya. Jadi kita lihat persentase sayuran di masyarakat itu masih sangat sedikit. Lanjut, ini data tahun 2013. Jadi ada faktor-faktor resiko untuk kanker. Dan yang paling tinggi, yang warnanya ungu muda, itu 90% tidak terpaut oleh jenis ekonomi ya, maupun terbawah, menengah maupun atas, semuanya sama, punya masalah, yaitu kurang konsumsi sayur dan buah. Jadi bukan berarti, oh sayur kan mahal, buah kan mahal. Tidak juga ya, bahkan setelah mereka yang ekonominya baik juga, ternyata konsumsi sayur dan buahnya juga masih kurang cukup. Oke, lanjut. Kenapa sayuran dan buah penting? Kita butuh zat gizi makro atau zat gizi yang jumlahnya banyak yang kita butuhkan, dan kita butuh juga zat gizi mikro atau dalam jumlah kecil tetapi penting. Nah, kalau makro itu kan biasanya untuk pertumbuhan, untuk tenaga, untuk isolasi. Kalau zat gizi mikro, vitamin dan mineral, itu untuk fungsi-fungsi tubuh lainnya. Ada vitamin A, B, C, D, E, K. Kemudian ada mineral, berbagai macam mineral di situ. Contohnya potasium, zinc, zat besi, fosfor, magnesium, natrium, iodin, dan juga kalsium ya. Jadi semua ini perlu untuk pemenuhan fungsi-fungsi tubuh kita. Nah, kalau misalnya ada satu yang kurang, apa yang terjadi? Kita bisa jadi tulang kita jadi keropos, atau luka kita susah sembuh, atau kita jadi kurang darah, dan banyak penyakit-penyakit lainnya ya. Nah, pertanyaannya, kalau saya konsumsi dari makanan berbasis nabati, apakah cukup? American Dietetic Association tahun 2009 menyatakan bahwa diet vegetarian yang direncanakan dengan tepat, termasuk vegetarian total atau vegan, itu sebenarnya bisa untuk memenuhi segala kebutuhan zat gizi kita. Pola makan vegan yang terencana dengan baik
yang dapat sesuai untuk semua individu. Jadi baik ibu hamil, untuk menyusui, bayi, anak-anak, remaja maupun atlet, ya. Jadi yang penting adalah kita tahu untuk memadupadankan apa yang penting. Nah, saya bilang tadi bahwa vitamin dan mineral itu penting, bukan? Ya. Coba lihat di sini, kalau kita cuma makan makanan pokok aja, misalnya makanan yang tinggi karbohidrat saja, ada sebagian vitamin dan mineral yang terpenuhi, tetapi ada juga sebagian vitamin dan mineral yang tidak terpenuhi. Next, bagaimana kalau kita hanya makan protein saja? Oke, ada juga vitamin dan mineral yang terpenuhi, tetapi ada juga vitamin dan mineral yang akan kekurangan atau tidak terpenuhi. Atau kalau saya coba lemak saja, tetap ya semakin banyak vitamin yang tidak terpenuhi. Atau kalau cuma lemak dan protein saja, berarti vitamin C akan sangat sulit untuk terpenuhi. Demikian juga serat akan sangat sulit untuk terpenuhi. Kalau cuma makan buah dan sayur, ada beberapa contohnya vitamin B12 atau zinc yang agak susah terpenuhi tanpa ada protein ataupun sumber lemak, ya. Jadi bagaimana untuk mencukupi semuanya? Ya, kecukupan zat gizi itu saat kita padukan semua kelompok makanan ini, ya, sesuai dengan proporsi dan juga porsi yang direkomendasikan. Pertanyaannya sekarang, kira-kira berapa banyak atau bagaimana jumlah proporsi atau porsi yang direkomendasikan? Nah, sahabat-sahabat, kita tidak menggunakan lagi 4 sehat, 5 sempurna. Yang sekarang kita gunakan adalah gizi seimbang. Kenapa nggak 4 sehat 5 sempurna? Karena ini tidak menunjukkan dengan baik kira-kira proporsi yang kita butuhkan seberapa banyak. Tapi kalau tumpeng gizi seimbang, kita bisa lihat yang paling dasar adalah aktivitas, pemantauan berat badan. Kemudian yang lapisan kedua adalah minum air 8 gelas sehari. Selanjutnya adalah makanan pokok, sayuran dan buah. Kemudian jenis protein nabati maupun protein hewani. Dan yang paling ujung adalah lemak, gula, dan garam. Jadi sebaiknya dibatasi lemak, gula, dan juga garam. Oke, next. Ini adalah isi piringku, proporsi yang sebaiknya digunakan saat kita makan. Karena biasanya tumpeng gizi seimbang kita nggak bisa lihat ya kira-kira satuan per kali makannya itu seberapa banyak. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa isi piringku ini adalah panduan bisa sepertiga nasi, sepertiga sayur, kemudian sepertiga lagi protein dan juga buah. Atau kita bisa bikin 1/4, setengah. Sayuran dan buah setengah, kemudian protein 1/4, nasi juga 1/4. Nah, biasanya cara yang paling mudah untuk mengukur adalah dengan ukuran tangan. Nah, ini adalah untuk anak maupun bayi tetap sepertiga, dan untuk anak yang empasi diberikan sumber lemak yang baik, biasanya dari kacang-kacangan atau dari polong-polongan atau dari jenis ikan-ikanan. Oke. Nah, jadi ini ya yang kita sedang rekomendasikan sekarang adalah setengah, 1/4, atau tadi sepertiga tadi ya. Oke, kira-kira ukurannya sebagaimana? Saya biasanya pakai ukuran tangan, sahabat-sahabat di rumah. Untuk buah dan atau sayur, biasanya 2 cup tangan disatukan ya. Itu adalah jumlah sayuran yang direkomendasikan untuk dimakan sekali makan. Jadi contohnya bisa 1 buah terong ukuran sedang, atau 1 centong bayam, atau lain-lain. Tomat 1 itu adalah kurang lebih 1 kali makan. Rekomendasinya adalah 3-4 porsi sayuran setiap hari, 2-3 porsi buah setiap hari. Dan ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan vitamin, mineral, dan serat harian kita. Next, biasanya untuk karbohidrat saya lambangkan dengan 1
telapak tangan tertutup. Jadi ini adalah ukuran makan 1 kali makan. Sebaiknya kita pilih karbohidrat yang berserat tinggi atau disebut karbohidrat kompleks. Contohnya, gantinya roti putih kita bisa pilih roti gandum, gantinya mie instan atau mie dari gandum tepung putih kita bisa pilih soba, atau mie dari beras merah, beras hitam, beras coklat. Nasinya dari nasi putih kita bisa pilih nasi coklat, merah, hitam. Bihunnya juga dari bihun beras merah sekarang sudah ada. Pasta kita bisa sekarang ada namanya whole wheat pasta atau whole grain pasta. Kemudian biskuitnya kita bisa pilih biskuit gandum. Ada juga contoh karbohidrat kompleks lain seperti ubi, jagung. Nah, itu kita bisa gunakan jadi pengganti nasi. Kalau ada sahabat-sahabat di rumah yang sepertinya saya nggak biasa makan nasi merah, kita bisa coba setengah-setengah, jadi setengah nasi putih, setengah nasi merah, tapi itu akan menambah vitamin B kita, menambah serat kita juga. Oke? Dan kelompok makanan selanjutnya yaitu protein. Jadi untuk protein sendiri, panduan sekali makan adalah 1 telapak tangan bagian dalam. Dan saya anjurkan untuk lebih banyak protein nabati, yang tinggi dengan serat, tinggi dengan zat-zat fitokimia lainnya ya. Oke. Contohnya ada kedelai, ada kacang merah, ada kacang hijau, ada edamame, ada juga tahu, tempe, dan jenis-jenis lainnya sebagai contoh protein nabati. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, sekarang kita masuk ke dalam metode memasaknya. Untuk lemak baik, saya rekomendasikan kita ambil dari alpukat, kacang-kacangan, ataupun biji-bijian. Nah, katanya ada yang bertanya, kan kita butuh lemak baik, berarti boleh dong makanan kita digoreng? Tidak juga ya. Dari makanan itu sendiri sudah ada jenis lemak-lemak yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, gorengan itu meningkatkan oksidasi makanan, kemudian banyak lemak jenuh, dan juga resiko-resiko penyakit seperti penyakit jantung, kanker, dan lain-lain dari makanan yang digoreng. Untuk pilihan metode memasak, saya anjurkan untuk pilihlah metode tumis, panggang, kukus, rebus, sop, atau air fryer sekarang sudah ada juga. Atau pepes dan pindang. Terutama untuk lauk ya, ini jadi PR. Kita bisa juga explore banyak jenis selain dari menggoreng atau deep fry. Nah, kalau misalnya ini sudah dilakukan, kita bisa buat mereka ramu dalam satu jenis hidangan, di mana sudah ada buah dan atau sayur, protein, karbohidrat, dan juga lemak yang baik. Tadi ya dari biji-bijian, dari kacang-kacangan. Kalau di sebelah kanan saya itu ada namanya tempe bowl. Kita biasanya pakai dressingnya entah peanut atau cashew, kacang mede atau kacang tanah ya, atau juga kacang almond. Kemudian di sebelah kanannya ada woku tahu tempe, ada sayur, ada juga saladnya, dan ada sedikit pumpkin seed. Nah, ini adalah makanan yang cukup seimbang untuk kita bisa konsumsi setiap hari. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya sahabat-sahabat di rumah lihat jenis makanan ini, kira-kira apa yang salah? Oke, hanya jenis karbohidrat, tidak ada protein, tidak ada apa lagi? Tidak ada sayur, iya, dan tidak ada lemak baik. Jadi untuk ini supaya jadi makanan yang sehat, sebaiknya porsi nasinya mungkin akan disetengahkan, mie-nya disetengahkan. Apa yang perlu ditambah? Tambah sayur, apalagi? Mungkin tahu, tempe, atau telur sebagai sumber protein. Oke, latihan yang kedua. Nah, kalau misalnya jenis makanan yang ini, maaf, boleh kembali lagi. Nah, jenis makanan yang ini. Jadi ini ayam penyet ya. Apa yang salah? Porsi nasinya mungkin terlalu banyak, apalagi metode memasaknya juga digoreng ya, deep fried. Jadi apa improvement atau untuk perbaikan dari hidangan ini?
tambahkan sayurnya, kemudian ubah metode memasaknya, bisa jadi di sop, atau ubah jenis lauknya bisa juga, kemudian kurangi porsi nasinya. Nah, jadi baik untuk orang tua di rumah, mari kita kreatif dan terus menjelajah. Jaga agar makanan bisa tetap bervariasi. Coba menu-menu baru atau daur ulang resep yang lama yang tadinya kurang sehat menjadi lebih sehat. Contohnya kalau di Manado kita ada yang namanya woku, tapi kita biasanya woku itu pakai ayam atau pakai ikan. Nah, saat ini saya pakai wokunya jadi tahu atau tempe. Yang biasanya tahu atau tempenya saya goreng dulu sebelum saya olah menjadi woku, ini saya rebus dengan garam dan bawang putih, saya tiriskan baru saya langsung masak dengan bumbu wokunya. Dan ternyata lebih enak. Dan juga pastinya sehat tanpa menggoreng. Kemudian bisa juga coba makanan dari berbagai daerah atau berbagai negara. Nah, kita bisa coba makanan Jawa, makanan Manado, atau bahkan makanan luar negeri. Nah, di sini ada contohnya, kita bisa bikin tempe black pepper, nasi rames, atau onigiri mungkin, atau nasi padang. Jadi nasi padangnya itu kita banyakkan si daun ubi rebus dibandingkan si santan nangka. Kemudian kita bisa juga gantikan santannya jadi susu kedelai atau susu almond, atau tidak dimasak terlalu lama. Dan berbagai jenis lain ya. Di situ ada brokoli, ada kimbap yang Korea-Korea zaman sekarang. Atau makanan selain nasi, kita bisa coba overnight oats atau tuna sandwich. Kalau vegan tuna sandwich biasanya tahu pakai rumput laut, jadi rasanya lebih ada fishy dari si rumput laut ya. Atau kita bisa bikin siomay, atau kita bisa bikin pasta, nasi goreng, dan lain-lain. Oke, jadi untuk orang tua yang punya masalah dengan anak susah makan sayur di rumah, bagaimana untuk meningkatkan konsumsi serat, sayur, dan buah? Yang pertama adalah biarkan pengalaman langsung dengan buah dan sayur. Jadi ajak anak untuk bantu kupas jeruk, atau kupas salak, atau potong sedikit si rambutan dan anak buka sendiri. Dan libatkan anak dalam pemilihan dan persiapan buah dan sayur. Jadi kira-kira mau makan apa hari ini? Atau biasanya mama saya tanyakan, antara sayur A atau sayur B, kamu mau yang mana? Gitu ya. Jadi anak juga punya keterlibatan dan punya kesempatan untuk memilih. Tapi pilih aja, jangan mau atau nggak mau, tapi mau buah semangka atau mau buah apel. Contohnya gitu ya. Kemudian paparkan atau exposure kepada berbagai jenis sayur ataupun buah. Dan selanjutnya jadilah role model. Karena bagaimana anak bisa makan buah kalau kita sendiri misalnya susah untuk makan buah, atau kita susah untuk makan sayur. Nah, lebih banyak buah dan sayur yang accessible atau dapat diraih oleh anak akan lebih baik. Kita bisa juga ganti potongan buahnya ke berbagai bentuk, atau kita bisa buat dalam berbagai jenis. Nah, dan ada satu pengalaman sahabat saya saat dia makan bersama-sama dengan orang tua, lingkungan makan juga penting ya. Saat kita makan sama-sama, kita ajarkan, anak-anak akan lihat cara kita makan. Kita ajarkan, dulu orang tuanya susah dapat nasi. Akhirnya sekarang kamu bisa makan nasi, jangan sampai tidak dihabiskan. Mungkin seperti itu ya. Kemudian, masukkan, biasanya kalau misalnya mie instan tidak ada sayurnya, kita masukkan sawi, kita masukkan kol. Nasi goreng tidak ada sayurnya, kita masukkan jenis-jenis sayuran ini. Tambahkan si lalapan. Nah, kita bisa masukkan juga buah di pancake, di sereal, di waffle, atau di jenis makanan-makanan yang lain ya. Jadi integrasikan buah dan sayur di makanan-makanan kita juga. Oke. Dan pastinya be a role model. Kita adalah jendela masa depan dari generasi di bawah kita. Mau itu anak kita, atau mungkin keponakan atau sepupu yang lebih muda. Jadi, marilah kita juga terpacu untuk jadi role model untuk anggota keluarga yang lebih muda. Jadi untuk summary dari tips kesehatan pada hari ini, nutrisi sangat penting pada semua tahap kehidupan dan haruslah ada pertimbangan ya.
dalam membuat pilihan makanan kita. Pilihlah jenis dan proporsi makanan yang baik. Panduannya adalah isi piringku, rekomendasi yang sederhana, yang bisa diikuti, dan fokusnya kepada buah, sayur, biji-bijian, kacang-kacangan, polong-polongan, dan juga padi-padian. Kemudian, mari rencanakan bersama. Libatkan anak-anak dalam membuat makanan ataupun memilih makanan. Misalnya contoh sayur atau contoh buah. Ada juga keluarga yang punya challenge untuk coba satu jenis buah baru setiap bulannya. Contohnya saya coba leci bulan ini, bulan depan saya akan explore apalagi yang anak-anak belum tahu, manggis. Bulan depannya melon, bulan depannya delima. Nah, itu jadi sesuatu yang baru dan exposure kepada anak-anak, jadi tidak asing lagi. Nah, selanjutnya orang tua memberi contoh yang baik. Pengalaman bersama, hands-on dalam makan bersama ataupun pengolahan makanan itu akan membekas dan akan membantu perilaku kesehatan mereka seumur hidup. Dan sahabat-sahabat di rumah, biasanya ada sensitivitas taste pada anak-anak pada saat muda. Dan itu akan berkurang lama-kelamaan. Makanya kalau misalnya kita ingat, ada jenis buah sayur yang dulu kita nggak suka, tapi sekarang kita sudah bisa mulai makan, itu karena sensitivitas atau kepekaan itu sudah menurun. Jadi yang tersisa adalah trauma makanan itu kalau tidak terekspos. Mari kita expose anak kita maupun diri kita sendiri, kita bisa challenge ya. Apa yang dulunya kita tidak suka, kita boleh coba lagi untuk membantu kita dan membantu generasi kita. Berikut tips kesehatan saya pada pagi hari ini. Semoga ini dapat membantu sahabat-sahabat di rumah. Salam sehat, Tuhan memberkati.